Halo guys, kembali bersama gue di channel Uhuil di Mekun. Hari ini gue bakal mention anime lagi nih, anime 11 gue yang bakal gue coba di musim winter 2024 adalah Solo Leveling. Jadi ya, bisa dibilang anime menjadi komoditi paling terpanas yang ada di musim winter. Jadi gue juga penasaran gitu kan, sebagus apa sih anime ini gitu kan, sampai bisa dibilang katanya manualnya ini cukup terkenal, populer ya kan, dan orang-orang pasti pada tahu gitu kan cerita Solev ini gitu kan. Lagi gue pengen tahu aja sih sebagus apa gitu. Dan pastinya dari Awan, jadi salah satu project yang katanya digarap dengan serius, dan jaraknya itu memang digadang-gadang kan emang di akhir 2023 kan, dan akhirnya mereka memutuskan untuk winter 2024 gitu. Menurut gue ada satu waktu yang cukup ideal dari beberapa anime-anime Awan yang sebenarnya sih ada beberapa tayang di 2023 juga gitu. Makanya di sini kita lihat apakah perjudian mereka ini berhasil gitu kan, dan membuat Soleh jadi bagus. Ya gue juga nggak tahu, karena gue juga nggak tahu juga ceritanya seperti apa gitu kan. Ya udah, kita lihat apa yang jadi di episode kali ini. Tidak menunggu belum lagi, langsung ke episode 1 dari Solo Leveling. Oke, tidak menunggu belum lagi, langsung ke episode 1 dari Solev. Let's go. Gue penasaran gitu kan, sebagus apa sih katanya manualnya masterpiece gitu kan, karena gue nggak baca gitu. Oh tadi Korea ya. Ya, Kwon Yo Sing Choi Won Yong. Itu semut itu, segede itu semut. Wih, semut anjir gede banget. Gue nggak tahu ini eh, animasi yang kalian inginkan, tapi menurut gue sih masih oke aja sih. Ini masih oke aja sih, walaupun yang bukan yang. Oh, teman-teman pada mati kah? Hmm, kayak healer deh ini. Ya kayaknya healer nih, kayaknya healer yang bener kan. Hmm. Oh, dia pakai bahasa Korea ya, maksudnya namanya nama Korea ya. Berarti harusnya MC-nya namanya Sun Jinwoo nggak salah. Sun Jinwoo ya. Bahkan Byunggu ya. Enoki. Enoki juara ini, suara Enoki buat ini, suara Itadori ini. Tuh, bosnya mana? Padahal semuanya paling beda sendiri gitu. Yunso. Uh. Oh iya. Nice. Ya, tag team yang bagus sih. Banyak anjir. Ya banyak banget karakternya, men. Anjir. Semut sebanyak itu, segede itu ya,
bingung juga gitu kan. Tapi untungnya mereka juga bukan bukan apa ya, bukan petualang yang kaleng-kaleng gitu kan. Monster. S A B C D. Dan paling lu paling bawah ya. So, opening? Oh enggak, tiket. Belum. Belum. Mungkin 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 nanti di akhir kali. Tadi timeline-nya 15 tahun yang lalu. Ini sekarang 3 tahun yang lalu itu. Oh, ini kayaknya udah banyak-banyak yang pensiun nih kayaknya. Ada yang pensiun, ada yang mungkin masih lanjut ya. Sebagai Song ya. Hmm. jadi Juhi. Suara siapa ya? Oh, ini Rida gini. Kayaknya ya. Hmm. Oke. Pemimpin Red. Son Chiu. Lucu ya, getnya ya. Jadi benar-benar di pertengahan kota gitu kan, ada kayak gate gitu. Lucu juga ya. Hmm. Berasa part timer gitu loh. Ini apa namanya? Dungeon lah ibaratnya.
Mm-mm. Rata-rata perkotaan ya kan? Jadi timelinenya timeline udah modern gitu. Hmm. Hmm. Mati dong. Uh. Wah tapi oke oke. Gue pikir mati gitu kan. Gue pikir mati terus dapat kayak second chance gitu. Hmm. Kapitalis kah? Wah, dimanfaatin banget ya. Udah kesannya begitu gitu kan. Jadi kayak sebuah gate besar di perkotaan gitu kan, dan mereka nih pada nganter gitu kan. Nah, item-itemnya yang berharga gitu kan, itu di hmm, dan nanti di ending itu. Hmm. Uchiaki nih, si Uchiaki nih. Kayaknya sih si Uchiaki deh nih. Hmm. Wah, ini ada beberapa orang yang setuju, ada nggak? Pasti setuju nih. Mau nih, pasti mau nih. Tapi kayaknya mau sih, kayak mau sih, kayaknya mau. Feeling gue langsung mau nih kayaknya. Oh, oke.
CHIN. Gak ada maling anjir. Uh, uh, ngeri. Set, wangi banget nih ini. Waifu nih. Oh, peringkat S pantes. Cabut deh. Cabut deh. Iya, benar. Oke. Ketua Serikat Hunter Guhi. Guhi. Wah, gue harus hafalin semua karakternya, banyak banget, men. Chan Hyo In tadi peringkat S. Go. Ketua Serikat. Banyak banget. Bu, ntar ketutup tuh. Bung, kayak piring gue ketutup sih pintunya ntar. Penasaran gue. Ini apaan nih? Bu. Oh, baru deh. Ini bener ini. Takutnya mak. Oh,
langsung kebagi dua ya, goblok. Gila. Gila, gila, gila. Iya. Ini zero zero to hero ini MC-nya nih. Tapi nggak tahu caranya dapetin kekuatan gimana gitu. Penasaran gue. Buset. Bah, harus ini sih. Ada episode 2 sih. Gimana si Sun ini bisa bangkit apa enggaknya. Buat gue, ini buat gue ya. Buat gue pribadi. Buat gue pribadi ini start yang oke sih. Jadi nggak buru-buru banget gitu kan. Nggak kayak ngebut nunjukin kalau nanti Sun bakal jadi apa gitu kan. Sun jadi apa gitu, enggak. Jadi bener-bener nggak buru-buru, bagus. Bagus menurut gue sih. Tapi kalau animasi ya itu selera ya. Buat gue yang kayak Awan sih, oh ya oke aja gitu. Sebenarnya bisa bisa lebih better lagi menurut gue untuk Awan ya. Tapi ya udah kalau emang segini segini udah menurut gue udah oke oke aja sih. Masih oke aja sih. Tapi seinget gue kalau Awan tuh kayak Liko Riko aja menurut gue udah oke gitu kan. Gak usah jauh, gak usah anime ini deh, yang lain deh. Ya gak usah yang mewah banget itu. Liko Riko aja deh, gak usah jauh-jauh. Itu menurut gue uh, actionnya oke gitu loh. Tapi buat gue ya masih oke aja sih, masih aman aja. Nggak ada yang cacat atau yang aneh, nggak ada. Lagunya ini ya, Black Clover. Opening. Oke, gue nggak tahu nanti bagaimana si MC ini bisa bangkit, tapi intinya intinya nih cukup unik. Jadi dimana ternyata dungeonnya ini di tengah kota, men. Dungeonnya itu benar-benar di pertengahan kota yang cukup modern, di zaman modern, yang dimana mereka ini eh, bisa dibilang ya, gue harus bilang budak ya, memang seperti itu faktanya. Jadi kayak semacam budak, eh, budak yang tidak terikat sebenarnya. Jadi kayak mereka para hunter ini kan untuk apa, menggali sebanyak-banyaknya apa yang ada di dungeon, terus dijual, terus jadi duit kayak gitu loh. Nah, sedangkan si si Sung ini kan
bisa dibilang kan karena dia udah lemah, bener-bener lemah banget, cupu, udah bener-bener nggak bisa naik gitu kan, karena emang keterbatasan ekonomi juga dan keterbatasan senjata juga. Jadi makanya dia stuck aja di E gitu. Jadi makanya di situ dia nggak bisa grow up, dan ya udah, syukur-syukur bisa beli pisau gitu kan. Kalau misalkan tangan kosong ya bisa mati gue gitu. Jadi dia nggak punya keahlian bela diri yang cukup gitu kan. Jadi makanya di situ dengan pakai pisau aja udah oke gitu kan. Jadi untuk dapetin beberapa item yang ada di dungeon itu udah bagus gitu. Bagi kan dia kan jadi tulang punggung kan, yang ingin biar ibunya sembuh, terus biar adiknya juga bisa kuliah dengan tenang gitu kan. Ya itu sih. Jadi nanti gimana caranya agar si Sun ini bisa dapat kekuatannya gitu, dijebak di dalam sebuah ruangan yang emang di situ penuh dengan kayak ini deh, kayak bukan, gue nggak bilang mantan monster ya, jadi kayak semacam ya kayak ya orang-orang ini ya, orang kayak patung-patung zaman-zaman dulu gitu kan, kayak patung jirah gitu lah gitu, tapi mereka masih hidup gitu loh. Seperti itu ya, gue nggak tahu ya, dewa kayak patung-patung dewa gitu yang masih hidup gitu. Ya itu sih, jadi gue penasaran nanti Sun Jiwo bakal seperti apa untuk mendapatkan kekuatannya. Menurut gue oke, animasi oke, tadi lagunya juga oke, tapi buat gue pribadi emang Awan yang harusnya bisa lebih improve lagi ya, karena Awan tuh harusnya bisa lebih bagus dari itu setahu gue gitu kan. Tapi ya udah gitu, menurut gue karena mungkin yang gue lihat emang sering lihat anime-anime yang bagus yang Awan gitu kan, jadi kayak jarang sih yang fail gitu kan kalau Awan kan. Tapi menurut gue dia nggak fail, nggak, maksudnya harusnya bisa lebih improve lagi kan. Kayak ini ya, ini Awan, tapi setahu gue bisa lebih baik lagi gitu loh. Setahu gue ada kok yang lebih baik dari ini gitu loh. Jadi makanya di situ gue ngerasa ya udah, menurut gue oke aja sih. Jadi nggak yang jelek, nggak yang bagus banget, jadi yang standar aja, nggak mid juga, nggak, tapi di atas mid lah gitu kan untuk animasinya. Tapi kalau ceritanya menarik sih, gue suka. Ya itu, jadi gue kasih kesempatan untuk episode 2, jadi gue nggak langsung ambil gue bakal lari apa enggak, gue cuma pengen tahu dulu nanti Sun Jinwoo bakal dapat kekuatan kayak gimana gitu. Yang pasti jangan lupa subscribe di komentar kira-kira anime winter apa lagi yang kalian harus coba dan aku suka. Kalau udah di saja notifikasinya agar dari gue, dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Bye.